Leonardo kemudian mulai merasakan kedekatan yang lebih intim dan mencoba menggambarkan keunikan karakter Lisa dan sebuah lukisan. Mengenai lukisan Mona Lisa adalah ternyata lukisan Mona Lisa sendiri pernah dicuri pada tahun 1911. Mona Lisa, lukisan yang mengundang decak kagum dan meraih perhatian ribuan pasang mata setiap harinya di Louvre Paris. Namun di balik senyumnya yang misterius, ternyata ada cerita yang lebih dalam dari sekedar cat warna pada kanvas. Ayo kita mulai meraba waktu ke Renaissance, di mana kisah ini dimulai. Pada abad pembaruan atau Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Meskipun banyak bidang mengalami revolusi intelektual di zaman Renaissance, namun zaman itu justru lebih dikenal dengan pengembangan dan kontribusi artistik dari tokoh-tokoh sembahisa seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Kedua tokoh ini yang mengilhami pencetusan istilah manusia Renaissance. Lukisan Mona Lisa adalah salah satu karya dari Leonardo da Vinci, sekaligus potret manusia yang paling terkenal. Kemudian ada juga karya dari Da Vinci yang lain berjudul The Last Supper. Karya tersebut adalah lukisan keagamaan yang paling sering dibuat ulang sepanjang masa. Sedangkan The Vitruvian Man sering dianggap sebagai ikon budaya. Pada masa kejayaan Renaissance di Florence, Italia, Leonardo da Vinci bertemu dengan Lisa Gherardini, seorang wanita yang memikat dengan pesona dan karisma yang luar biasa. Pertemuan ini memberikan inspirasi yang mendalam kepada seorang Leonardo, karena Lisa bukan hanya memiliki kecantikan fisik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Nah, karena banyaknya waktu yang mereka habiskan bersama-sama sebagai model dan seimbang, Leonardo kemudian mulai merasakan kedekatan yang lebih intim dan mencoba menggambarkan keunikan karakter Lisa dan sebuah lukisan. Pertemuan inilah yang menjadi awal mula dari terciptanya lukisan Mona Lisa. We were asked to study the painting for one main reason. The main reason is the stability of the panel. The painting is not painted on canvas, but on panel. Leonardo da Vinci menggunakan teknik fumato dalam menciptakan Mona Lisa. Fumato adalah teknik yang menuju pada lukisannya, yang melapiskan warna-warna yang berdekatan untuk menciptakan ilusi kedalaman, volume, dan juga bentuk. Sehingga terciptalah ilusi kedalaman visual pada karya milik Da Vinci. Leonardo's depiction of Mona Lisa's hands may support this provocative theory. One scholar, a medical doctor. Mungkin untuk contoh seperti yang sudah pernah kalian lihat adalah pada peta, pada daratan yang lebih tinggi justru warnanya akan lebih gelap, atau pada kedalaman laut yang semakin dalam maka warnanya juga akan semakin gelap. Salah satu fakta yang menarik dari lukisan Mona Lisa adalah kita tidak pernah mengerti apakah ekspresi yang ditujukan dari lukisan tersebut. Selama berabad-abad, ekspresi misterius di wajah Mona Lisa terus menjadi perdebatan. Apa yang sebenarnya tergambar di wajahnya? Apakah ia tersenyum atau sedih? Tidak ada yang tahu pasti. Hal ini dipengaruhi oleh cara Leonardo da Vinci menangkap dimensi emosional yang kompleks. Memungkinkan setiap orang menafsirkan dengan cara mereka sendiri. Fakta mengejutkan yang lainnya mengenai lukisan Mona Lisa adalah ternyata lukisan Mona Lisa sendiri pernah dicuri pada tahun 1911 oleh Vincenzo Peruggia,
seorang karyawan Italia di Louvre. Dia percaya lukisan itu dicuri dari Florence dan ingin mengembalikannya ke rumah aslinya. Kemudian pada tahun 1913, Perugia menghubungi dealer seni Alfredo Geri. Perugia meminta uang untuk mengembalikan lukisan ke Italia. Setelah dikembalikan, masih ada spekulasi bahwa aksinya adalah dibuat untuk meningkatkan minat pada lukisan. Pencurian dilakukan dengan bantuan pemalsu seni terkenal Eduardo de Valverde yang mungkin ingin menjual salinan lukisan kepada kolektor seni. Mona Lisa pernah diduga sakit. Dikutip dari teori yang pernah ditemukan oleh Dr. Mendip, dirinya mendiagnosis bahwa Mona Lisa menderita penyakit hypothyroidisme. Hypothyroidisme sendiri adalah penyakit di mana tubuh tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Teori tersebut diperkuat dengan ditemukannya benjolan di mata, rambut rontok, kulit kuning, dan benjolan di leher. Penelitiannya mengungkapkan bahwa diet rendah yodium di masa itu, atau lebih tepatnya pada abad ke-16, mungkin berkontribusi pada kondisi ini. Dengan ini, misteri seniman Mona Lisa akhirnya sedikit terpecahkan. Mona Lisa memiliki pengaruh terhadap kemajuan di bidang seni. Mengapa demikian? Mona Lisa tidak hanya sekedar lukisan biasa, tetapi telah mengalami perkembangan dari berbagai aspek budaya dan seni. Dari sastra hingga film, musik, dan ekspresi kearifan yang lainnya. Lukisan ini telah menjadi simbol universal keindahan dan misteri manusia. Jadi, kita bisa menikmati keindahan dari lukisan Mona Lisa melalui banyak sudut pandang. Mona Lisa secara simbolik telah menjadi manifestasi sebuah kesuksesan, di mana sukses sendiri memiliki sifat yang relatif. Kita bisa memaknai kesuksesan dengan berbagai cara. Kemudian untuk berhasil mendapatkan kata sukses butuh waktu dan proses yang panjang. Terkadang sebuah kata sukses dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi beberapa pihak. Maka jangan heran jika ada orang yang iri dan berusaha merebut kesuksesan tersebut. Itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai lukisan Mona Lisa. Jika ada yang salah, ada pertanyaan atau ada info tambahan mengenai topik yang sudah kita bahas, bisa kamu tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Klik like kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan juga subscribe.